Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 15 Juli 2026. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur dalam anugerah-Mu sajalah kami boleh mendapatkan kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan boleh sekali lagi menjadi firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan yang berjudul Doa, Harapan, dan Kenyataan Daud. Dan saat ini saya akan mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap orang hidup dengan doa dan harapan. Tidak ada orang yang berdoa tanpa mengharapkan sesuatu. Kita berdoa agar keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, pelayanan kita diberkati, pekerjaan kita dibukakan, atau pergumulan kita segera berakhir. Selama kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berdoa, melainkan ketika kenyataan itu tidak juga berubah. Kita mulai bertanya, Tuhan sampai kapan? Menariknya pertanyaan itu bukan hanya milik kita. Daud, seorang yang disebut berkenan di hati Allah, juga pernah mengucapkan pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi Tuhan? Dan hari ini kita bersama-sama melihat bahwa kalimat ini diulangi sebanyak 4 kali. Berapa lama lagi engkau melupakan aku? Berapa lama lagi engkau menyembunyikan wajah-Mu? Berapa lama lagi aku bergumul? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri? Pengulangan ini menunjukkan bahwa Daud bukan hanya sekedar sedang menghadapi masalah yang ringan. Ia merasa doanya tidak dijawab dan Tuhan seolah-olah diam dan musuhnya masih saja menang. Menariknya Daud tidak menyembunyikan emosinya. Dia tidak jadi pura-pura kuat, dia tidak berkata, aku baik-baik saja. Tetapi ia berkata, Tuhan sampai kapan? Inilah doa yang jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa doa harus selalu rohani, indah, sopan, dan penuh dengan kata-kata rohani. Tetapi Mazmur mengajarkan bahwa Allah juga menerima doa yang lahir dari hati yang sedang hancur. Kejujuran di hadapan Allah bukanlah tanda lemahnya iman, justru dari situlah iman yang muncul dari keadaan yang rasanya tidak berubah. Sebab orang yang masih datang kepada Tuhan dengan pertanyaannya adalah orang yang sebenarnya masih percaya bahwa Tuhan mendengar seru doanya. Setelah bertanya, Daud tidak berhenti. Ia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku. Dalam bagian ini kita bisa melihat, Daud sebenarnya masih berharap. Dia meminta Tuhan melihat, menjawab, dan bertindak. Dan yang menariknya sampai ayat yang keempat, belum ada satupun tanda bahwa keadaannya berubah. Musuh masih ada, masalahnya masih ada, dan sepertinya doanya belum dijawab. Tetapi Daud tetap datang kepada Tuhan. Inilah hal yang penting yang diajarkan melalui bagian firman Tuhan ini. Harapan setiap orang Kristen bukan berarti kita selalu melihat perubahan sesuai dengan doa dan harapan kita dengan cepat. Harapan berarti kita tetap datang kepada Allah, sekalipun perubahan belum terlihat. Harapan kepada Allah. Seringkali kita ingin sekali Tuhan mengubah keadaan, tapi seringkali Tuhan terlebih dahulu membentuk
hati setiap orang yang sedang menunggu dan berdoa. Kalau kita lihat bagian yang selanjutnya, keadaan yang tiba-tiba muncul satu kata kecil yang mengubah seluruh Mazmur ini pada ayat yang terakhir. Tetapi di sana dikatakan, tidak ada berita bahwa musuh dikalahkan, tidak ada berita bahwa masalah selesai, tidak ada kata-kata bahwa Tuhan itu langsung menjawab dan mengubah segala situasinya. Tetapi Daud berkata, tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa dasar iman Daud bukanlah keadaan yang berubah. Dasar iman kepada Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih setia adalah hesed, yang berarti Allah yang kasih setia, yang kasih perjanjiannya tidak pernah berubah dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Karena itu Daud dapat berkata, hatiku bersuka cita karena keselamatanmu. Daud tetap bersuka cita sebelum keadaannya berubah. Daud bahkan bernyanyi sebelum kemenangan itu datang. Tetapi ia percaya bahkan sebelum jawaban itu terlihat. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya Mazmur 13 ini akhirnya membawa kita kepada siapa Kristus. Ada satu pribadi yang juga pernah berseru-seru kepada Allah di dalam penderitaan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, Kristus memahami bagaimana rasanya berjalan dalam penderitaan dan harus menanggung keadaan yang tidak berubah. Tetapi melalui salib dan kebangkitannya, Allah menunjukkan bahwa di dalam diamnya bukan berarti ia tidak bekerja. Justru di dalam segala keadaan yang rasanya tampak gelap, di sanalah Allah sedang mengerjakan keselamatan yang terbesar bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita hari ini tidak hanya bergantung pada cepat atau lambatnya jawaban doa. Tetapi pengharapan kita berdiri di atas Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberikan kita kemenangan serta harapan yang kekal. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini kita masih berkata, sampai kapan Tuhan? Tetapi bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita, Mazmur 13 tidak memberi jawaban tentang kapan semuanya berubah. Tetapi Mazmur ini mengajak kita mengenal kepada siapa kita berseru. Selama kita hidup, kita boleh datang kepada Allah yang setia, yang terus mendengar setiap seru doa kita. Karena itu kita dapat terus berdoa, terus berharap, dan terus melangkah dalam iman. Sebab sekalipun kita belum melihat seluruh jawabannya, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja dan kasih setianya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melindungi, menjaga dan memelihara kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang mendengar segala seru doa kami. Saat ini kami membawa segala pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang paling tahu kedalaman hati kami. Apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan. Kami rindu ya Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Beriman bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk berjalan di dalam iman. Dan biarlah kehadiran Engkau sendirilah yang menguatkan langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.